Salam saudara pemirsa, selamat hari Pentakosta. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Siapkan hati saudara sungguh-sungguh, karena ini pekerjaan Roh Kudus yang tidak ada duanya sepanjang sejarah. Sebenarnya hari Pentakosta juga adalah hari kelahiran gereja. Itulah sebabnya salah satu mengapa kita perlu beribadah pada hari Minggu, karena ini hari kelahiran gereja. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang bersedia dicurahkan ke tengah-tengah umat-Mu, dan banyak orang yang percaya dan mulai menjadi gereja mula-mula. Terima kasih Tuhan, buat hal yang sama di gereja kami masing-masing, bagi saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 1 sampai 13. Yang akan kita baca pertama ayat 1 sampai 3. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah dan seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Amin. Saudara pemirsa, inilah peristiwa Pentakosta. Dan saya ingin mengajak kita hari ini untuk melihat apa yang terjadi dengan para murid dan semua yang hadir, itu 120 orang itu saudara sekalian, yang menerima pencurahan Roh Kudus yang pertama. Yang pertama ialah mereka mendengar atau mereka dipenuhi oleh angin. Sudah tahu, angin dan roh itu dalam bahasa Yunani sama. Itulah pneuma. Saudara sekalian, dengar angin bertiup kencang gemuruh. Angin apa itu? Tornado. Atau di Indonesia kita sebut dia angin puting beliung. Saudara sekalian, saya lihat angin tornado, apa yang terjadi? Mobil terangkat ke atas, rumah terangkat ke atas. Itu sebabnya di negara-negara, khususnya di Amerika misalnya, orang selalu membuat apa? Ruang bawah tanah. Sehingga ketika tornado terjadi, mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah. Dan memang rumah mereka kemudian terangkat ke atas. Maksudnya apa? Angin tidak nampak. Ini di sini nih. Saya tidak bisa lihat anginnya. So, mengerti maksud saya? Tetapi kekuatannya dahsyat, saudara sekalian. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kita kadang-kadang kaget melihat hamba-hamba Tuhan tertentu yang dipakai Tuhan luar biasa untuk karunia kesembuhan. Ada seorang hamba Tuhan pada masa lalu, saya tidak usah sebutkan namanya. Dia sepantaran dengan masa Billy Graham. Billy Graham itu diberi karunia untuk penginjilan, dia diberi karunia kesembuhan. Dia sudah menyembuhkan, dipakai Tuhan menyembuhkan orang 1,5 juta orang, saudara sekalian. 1,5 juta orang dalam berbagai KKR-nya di seluruh dunia. Pernah juga dia pada masa lalu datang ke Indonesia. Oh, saudara-saudara sekalian, luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah, itu dia angin, ya. Yang kalau lihat angin sepoi-sepoi betapa nyamannya, tetapi ketika datang topan melanda kita, maka kita akan terangkat ke atas atau terbanting kemana?
Kemudian yang kedua tandanya ialah apa? Api yang hinggap pada kepala mereka masing-masing. Oke, saya tidak usah lagi ceritakan bagaimana kuasa api yang membakar. Tapi maksud saya, hinggap di atas kepala mereka masing-masing untuk apa? Mengubah mindset, logika, dan cara berpikir mereka. Tadi 120 orang. Sudah bisa bayangkanlah. Ya. Mereka juga manusia biasa kan? Tetapi begitu Roh Kudus memenuhi kepala mereka, mindset mereka, logika mereka, cara berpikir mereka, maka itulah yang menyebabkan gereja mula-mula bertumbuh luar biasa di tengah-tengah penganiayaan selama 278 tahun. Dari kira-kira tahun 33 sampai tahun 2000, tahun 33 sampai tahun 313, di mana Kaisar Konstantinus itu mengeluarkan edik Milano yang mengatakan bahwa agama Kristen sejajar dengan agama-agama lain di seluruh kekaisaran Romawi. Bisa tahan 278 tahun loh. Nyaris tidak mungkin ada manusia yang tahan. Tetapi oleh karena tadi api Roh Kudus sudah mengubah cara berpikir mereka, sehingga Rasul Thomas memberitakan Injil sampai ke India. Kemudian rasul-rasul lain sampai ke Roma, sampai ke Spanyol, sampai ke Afrika Utara, sampai ke seluruh wilayah daerah pada waktu itu. Itu yang terjadi. Sekarang mari kita lihat inti berita mereka. Nah, ini yang saya sangat senang. Katanya ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Lihat muka saya ke sini. Perbuatan terbesar dari Allah ialah Yesus mati di kayu salib untuk selamatkan saya dan saudara. Yesus bangkit pada hari ketiga supaya dia membangkitkan segala bidang usaha, pekerjaan, bahkan kesehatan kita sekalian. Bila engkau sampai ke sana, maka Roh Kudus akan melakukan perkara-perkara besar melalui saudara-saudara sekalian. Saudara akan seperti angin yang dapat membolak-balik apa saja dalam kehidupan umat manusia. Dan dia seperti api, dan saudara akan seperti api yang membakar hangus semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan memberikan semangat baru untuk membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Itulah perkara yang terbesar dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami, beri kami anugerah-Mu untuk benar-benar mengerti kasih dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Penuhi semua pemirsa hamba-Mu sendiri dengan kuasa Roh Kudus yang baru dan segar, sehingga kami mengalami seperti yang dialami oleh umat Tuhan pada masa perjanjian baru dalam gereja mula-mula. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.